Jadi efek samping setelah melakukan treatment PRP ini biasanya ya jadi 3-4 hari ke depan itu biasanya muka terjadi kemerahan kayak gitu. Nah makanya setelah 3 hari ke depan biasanya agak sedikit sakit juga, namanya kita juga lukai bagian permukaannya, otomatis sedikit perih, otomatis kemerahan, bisa sampai bengkak sedikit ring. Tapi itu nggak jadi masalah, nanti setelah 1 minggu dia kembali ke normal. Itu biasanya kita suntik di bagian jerawat yang aktif yang gede-gede. Efeknya langsung itu? Efeknya itu darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi dan manfaat darah di dalam tubuh seperti yang dijelaskan tentu kita telah mengetahuinya. Namun, tahukah Anda bahwa darah juga berguna bagi keremajaan kulit? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu menjadikan darah sebagai zat yang mampu meremajakan kulit serta mengatasi berbagai masalah kulit yang tak diinginkan. Platelet Rich Plasma atau PRP adalah produk yang dihasilkan dari darah utuh segar yang mengandung trombosit dalam konsentrasi tinggi di atas normal dengan sifat anti peradangan dan proregeneratif sehingga tubuh mampu memperbaiki jaringan dengan lebih efisien. Terapi PRP ini dilakukan dengan metode penyuntikan sejumlah darah si pasien sendiri ke bagian tubuh pasien yang sakit. Langkah pertama dilakukan dengan mengambil darah menggunakan jarum suntik, kemudian bagian plasma yang memiliki konsentrasi platelet paling tinggi akan dipisahkan dari sel-sel darah merah. Dokter menggunakan alat sentrifugasi. Bagian plasma ini kemudian akan disuntikkan ke bagian tubuh yang mengalami bekas jerawat, stretch mark, ataupun bekas cedera seperti tendon atau ligamen. Pemberian suntikan ini dilakukan oleh tenaga medis profesional. Meski merupakan metode yang sudah lama dilakukan, pada awalnya dahulu disuntikan pada dalam jaringan sinovial sendi untuk mengatasi cedera sendi pada para olahragawan dan orang-orang tua. Metode ini lantas diterapkan dalam bidang estetik dan dermatologi. Episode Oke Dokter kali ini akan dibahas mengenai apa sesungguhnya terapi PRP, serta manfaat dan pantangan yang menyertainya. Karena itu, jangan kemana-mana. Halo sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Hedo Saputra dari klinik Click House. Nah dok, kali ini kita ingin membahas mengenai metode PRP atau ada orang yang berkata itu metode vampir dok, atau facial vampire. Nah itu sebenarnya apa sih dok definisinya? Nah jadi kalau PRP itu kan dia platelet rich plasma ya, yang mana dengan metode perawatannya dengan pengambilan darah kita sendiri ya, yang mana kita tahu sendiri kalau misalnya PRP itu adalah faktor koagulasi ya, jadi faktor pembekuan juga ya, jadi dia kayak bisa misal buat apa? Nah dia bisa buat merangsang untuk pembentukan kolagen ya, jadi sehingga dia bisa mengangkat dari skater sendiri, kemudian bisa buat mengecilkan pori-pori juga, sama satu lagi dia juga bisa buat mencerahkan sama menghilangkan noda hitam bekas jerawat juga bisa. Nah fungsinya banyak sekali ya dok, banyak sekali ini ya. Nah mungkin untuk PRP ini kan mungkin masih banyak sekali yang banyak belum mendengar, atau platelet rich plasma ini masih istilah yang jarang lah orang dengar dok. Betul, ya. Apa sih sebenarnya dilakukan dok? Tadi kan dokter sempat berkata mengambil darah. Darahnya itu diapain dok? Nah jadi ini kan dia darahnya diambil nih ya, jadi darahnya kita ambil, kemudian lebih kurang sekitar 8 mili ya, kemudian kita olah menjadi ada alatnya sejenis sentrifuge itu, kita dibekuin, nanti plasmanya kita ambil ya. Setelah plasmanya diambil, terus pasiennya kita anestesi terlebih dahulu ya, sambil menunggu kita anestesi lebih kurang 20 menit. Setelah itu baru kita melakukan pekerjaan. Gitu. Berarti tadi jadi kita ngambil darah dari pasien itu sendiri, kita lakukan diproses, baru darah hasil prosesnya itu yang tadi disebut plasma ya dok? Betul. Baru disuntikan kembali ke pasien. Iya betul. Nah, ini kan diambil darahnya dok. Kalau biasa ada syarat-syarat khususnya nggak dok? Kalau kita dengar ambil darah kan biasa orang mesti katanya persiapan puasa 12 jam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau PRP ini gimana dok? Ada syarat khusus? Kalau PRP sendiri sih sebenarnya untuk misalnya ininya ada ya, persyaratannya ada ya.
satu ya pasti pola hidup sehat. Ya pola hidup sehat pasti supaya nanti untuk pengambilan darah supaya darahnya bagus. Ya misalnya perbanyak kayak makanan misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran itu boleh. Ya satu lagi misalnya hindari dulu misal obat yang mengandung kayak antikoagulan. Contohnya obat Contohnya apa itu? misal kayak heparin kayak gitu. Heparin. Iya itu buat faktor pembekuan darah itu dihindari dulu. Ya kemudian kayak surami kalau misalnya dia merokok berarti di stop dulu. Satu alkohol itu di stop dulu. Oke. Berarti Gitu. kalau memang konsumsi obat-obatan yang ada rutin, tadi kan dibilang obat antikoagulan ya dok. Betul, mungkin untuk sahabat sehat mungkin beberapa yang emang memiliki biasa obatnya untuk penyakit jantung Penyakit atau jantung, ya, penyakit boleh, lain bisa. mungkin bisa disampaikan dulu ke dokternya, dokter estetiknya sebelum dilakukan perawatan ya dok. Iya. Oke. Nah ini kan diambil darahnya dok. Untuk pasien-pasien yang misalnya dengan penyakit seperti gangguan ginjal atau gangguan jantung atau penyakit diabetes yang katanya darah susah kering itu, sebenarnya boleh atau tidak sih dok? Nah sebenarnya sih kalau misalnya kayak seperti diabetes kayak gitu kan, itu kan tergantung lagi seperti diabetesnya tipe apa, ya apakah dia tipe 1 ataukah dia tipe 2 atau diabetes ya insipidus atau tipe lain, ya. Tapi di sini sebenarnya untuk treatment PRP itu boleh asalkan DM-nya tergantung dia terkontrol atau tidak. Tergantung diabetesnya terkontrol Atau tidak. Iya, betul itu. Kalau misalnya dia terkontrol, misalnya dia setelah minum obat kayak gitu dengan gula darahnya misalnya juga kembali ke normal, itu nggak jadi masalah. Ya, soalnya kenapa? Soalnya kan PRP itu yang kita rusak adalah bagian perlukaannya. Kita rusakin bagian jaringannya di bagian epidermis, jadi di bagian luar, jadi dia nggak sampai ke dermis. Gitu. Jadi harusnya memang tidak bermasalah bagi tidak orang ada diabetes, betul, atau gangguan jantung, atau gangguan ginjal. Gitu cuman yang pasti ya itu kita harus dia DM-nya terkontrol atau tidak. Oh, berarti yang penting penyakit kencing manis itu terkontrol atau tidak ya dok? Betul, iya. Sekali Kan ya? ada sebagian yang bilang kalau misalnya, oh ya kalau saya penyakit diabetes kan kalau ada luka sedikit kan susah sembuh. Susah sembuh katanya. Nah sebenarnya sih kalau emang dia diabetesnya misalnya emang udah kayak nggak terkontrol, emang kena luka sedikit itu emang nggak boleh. Tapi kalau dia terkontrol boleh. Berarti pokoknya tergantung kita dari kondisi masing-masing orang sendiri, beda-beda ya dok. Iya. Oke, tadi dokter di awal sempat menyatakan untuk fungsi PRP itu untuk menghilangkan bekas jerawat atau stretch mark itu apakah betul dok? Betul. Jadi PRP ini adalah sebenarnya paling bagus banget ya, karena dia pengolahannya dengan darah kita sendiri, kemudian kita aplikasinya di wajah itu menggunakan plasmanya tadi, yang kita menggunakan biasanya demarolon, jadi kita lukai di bagian permukaannya. Untuk bekas jerawat gitu sebenarnya jadi kayak disuntik di pada bekas jerawatnya gitu atau gimana dok? Iya, nah jadi pertama kita lukai dulu bagian permukaannya, terus kita demarolon. Setelah itu kalau misalnya bagian yang skarnya atau bopengnya yang bagian dalam banget itu kita bisa suntik, ya kita bisa suntik dengan yang plasmanya tadi. Ya, jadi plasmanya kita suntik itu fungsinya buat apa? Dia untuk menaikkan dari bagian permukaan itu. Oke baik. Iya. Nah saya pernah dengar juga dok, katanya selain dari bekas jerawat, selain untuk menghilangkan stretch mark, katanya PRP ini bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kebotakan pada rambut. Nah itu benar apa tidak dok? Sebenarnya sih itu bisa, ya. Tapi dia cuma hanya kayak maintenance kayak gitu. Untuk maintenance dulu. Jadi dia PRP itu selain bisa buat di bagian wajah, stretch mark juga bisa, tapi PRP hair juga bisa. Jadi dia untuk merangsang dari pertumbuhan si rambutnya itu aja. Merangsang pertumbuhan rambut. Rambutnya aja. Nah, kalau kita lihat dari manfaatnya, apakah PRP ini ada efek sampingnya, dok? Kan biasa setiap tindakan dikatakan, setiap tindakan kedokteran pasti ada efek sampingnya. Betul, apakah PRP ini efek sampingnya itu apa aja, dok? Nah, jadi efek samping setelah melakukan treatment PRP ini biasanya ya jadi 3-4 hari ke depan itu biasanya muka terjadi kemerahan kayak gitu. Nah makanya setelah 3 hari ke depan biasanya agak sedikit sakit juga, namanya kita juga lukai bagian permukaannya, otomatis sedikit perih, otomatis kemerahan, bisa sampai bengkak sedikit ringan. Tapi itu nggak jadi masalah, nanti setelah 1 minggu dia kembali ke normal. 1 minggu kembali ke normal. Nah ini ada satu pemikiran saya yang menurut saya cukup menggelitik saya sih dok. Saya mikirnya ini kan PRP untuk menghilangkan bekas jerawat. Betul. Tapi kita lakukan penyuntikan dok. Iya. Jadi apakah akan menimbulkan bekas suntikan pada mukanya nggak dok itu? Enggak ya. Jadi kalau misalnya kita suntik, malahan kok nanti bukannya malah muncul sekali baru. Iya, saya mikirnya seperti itu dok. Karena kan itu juga injeksinya kan juga kita ada injeksi khusus dan jarumnya juga yang kecil kok. Kalau misalnya orang yang punya bakat keloid atau yang punya riwayat memang dari luka selalu ninggalin bekas dok. Betul. Nah, apakah bisa dilakukan PRP? Nah, kalau untuk treatment PRP sendiri, kalau untuk yang keloid itu nggak boleh. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk yang keloid. Karena takutnya bisa menimbulkan bekas lagi. Betul, ya. Karena bisa menimbulkan
jangan diulang. Iya. Nah, untuk PRP sendiri ini ada masa efektifnya setelah berapa lama, Dok? Jadi misalnya kita lakukan, saya lakukan PRP hari ini, Dok. Iya, betul. Saya akan kelihatan efeknya ke saya itu kapan, Dok? Langsung kah saat saya pulang atau berapa lama gitu? Oh enggak, nggak mungkin kan setelah treatment langsung ya. hasilnya enggak sih. Biasanya sih untuk hasil maksimal itu bisa 3 kali treatment. 3 kali 3 kali treatment dan bisa dilakukan 1 bulan 1 kali treatment. 3 kali treatment selama jedanya 1 bulan. Jedanya 1 bulan. Berarti kira-kira setelah 3 bulan mulai tampak efeknya. Mulai kelihatan. Ya, Oke. tapi satu kali pun juga udah kelihatan hasilnya, cuman tergantung dari skalnya apakah emang dia dalam atau tidak. Oh, berarti tergantung kondisi wajah Kondisi wajah masing-masing, Sehingga ada yang bisa 1 kali treatment sudah Udah terlihat, terlihat, ada yang masih 3-4 kali mungkin. Iya betul. ya, Dok. Nah, kalau untuk saya juga pernah dengar mengenai facial modern, Dok. Facial modern dan juga PRP itu sebenarnya perbedaannya apa sih, Dok? Secara Nah, kalau kita di sini kalau facial modern sama PRP perbedaannya beda. Kalau facial modern kita di sini ada 11 tahapan. 11 tahapan. 11 tahapan dalam 1 kali treatment. 1 kali datang berarti 11 11 tahapan tahapan. yang kita akan kerjain. Banyak sekali sampai 11 tahapan. 11 facial tahapan dalam modern 1 kali itu ya. treatment, Sedangkan iya. untuk PRP ini mungkin lebih singkat, Dok ya. Lebih singkat. Mungkin lebih tapi singkat. pengerjaannya lebih lama juga sih kalau Pengerjaan PRP lebih lama, tapi untuk metodenya mungkin tidak seribet yang facial modern itu. Betul, iya. Nah, Dok, saya masih bingung nih, Dok, sebenarnya tentang facial modern itu. Apakah ada kayak saya bisa lihat langsung atau bagaimana, Dok? Oh, bisa. 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 Oke. Oke, kalau gitu kita coba lihat langsung aja yuk di atas. Sahabat sehat, jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi Dr. Hedo akan menjelaskan bagaimana facial modern dan juga PRP itu dilakukan. Yuk ikuti saya terus, tetap di Oke Dokter. Nah, Dr. Hedo, sekarang apa sih yang mau dilakukan, Dok? Nah, ini treatmentnya biasanya facial modern dulu. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan, jadi facial modern ada 11 tahapan dalam 1 kali treatment. Jadi sebelum melakukan treatment PRP, bagusnya di facial dulu terlebih dahulu. Gitu, biar hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal? Iya. Oke. Sekarang nih lagi apa yang dilakukan nih, Dok? Bisa lagi dibersihkan saja Iya. nih. Nah, ini lagi dibersihin dulu. Sebenarnya sih ini treatment yang basic ya aja, basicnya di sini. Untuk facial modern sendiri itu fungsinya sendiri untuk apa sih, Dok? Nah, jadi facial modern kita ini fungsinya untuk dia mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian untuk mengangkat komedo-komedo halus, itu juga. Sama satu juga dia bisa untuk kayak melembabkan kulit juga bisa. Melembabkan kulit juga ya. Nah, tadi kan dokter sebut komedo. Untuk komedo sendiri sama jerawat tuh beda apa sih, Dok? Nah, kalau komedo sama jerawat itu sebenarnya beda. Kalau misalnya jerawat itu kan otomatis dia ada kayak pustul, udah ada nodul dan udah ada isi di dalamnya. Oh, kayak otomatis putih itu putih ya. gitu. Oke. Nah, itu biasanya kayak udah ada nanahnya itu kan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya komedo halus itu kalau komedo halus itu biasanya dia penyumbatan di dalam pori-porinya. Oh, Dan itu juga emang harus diangkat. Nah, Iya. kalau saya sering dengar, Dok, ada beberapa kan yang menyebutkan jerawat harus dipencet. Iya. Ada juga yang mengatakan jerawat justru tidak boleh disentuh atau dipencet Iya, sama betul. sekali, Dok. Itu sebenarnya yang benar gimana sih, Dok? Nah, sebenarnya sih kalau makanya kita di sini pakainya facial modern karena kita nggak menggunakan yang ekstraksi yang buat yang dipencet-pencet. Oh, itu dipencet. Iya, kita pakainya paku. Jadi kita fungsinya dia menyedot. Sebenarnya yang buat dipencet-pencet itu nggak boleh, nggak aman. Oh, Ya, jadi- karena kenapa? Yang satu itu bisa untuk membuka pori-pori semakin besar. Yang kedua juga bisa untuk jadi jerawatnya tambah meradang. Jadi sebagai inflamasi. Nah, kok ini lagi ngapain, Dok, ini? Nah, kalau ini dia sejenis kayak scrub gitu, dia untuk membersihkan juga, untuk membersihkan kulit wajah juga. Oke, jadi emang dibersihkan tadi 2 kali juga ya, Iya, Dok, ya? banyak tahapannya. Ini udah tahap kedua ya, Mbak. Tahap kedua ya. Nah, kalau untuk jerawat itu, Dok, kan saya sering lihat banyak sekali di media sosial, atau baik dari chatan WhatsApp kah, dari grup gitu, sering disebutkan banyak produk-produk yang katanya untuk menyembuhkan kayak skincare gitu, Dok, Iya, menghilangkan betul. jerawat tuh aman nggak sih, Dok, sebenarnya? Nah, sekarang kan udah banyak banget kan di Iya, dunia iya, online iya. itu online yang si A, si Bilangnya B. sudah udah ada BPOM-nya gitu. Betul. Sebenarnya sih saya nggak tahu itu kandungan obatnya apa. Sebenarnya kan kita harus benar-benar teliti untuk pemilihan produk skincare. Soalnya kan kita di online kita nggak tahu kandungan obatnya itu terdapat kandungan apa. Yang kedua sama satu lagi sih saya kan nggak menyarankan untuk mencoba-coba untuk memilih produk skincare. Karena kalau misalnya kita salah untuk memilih produk skincare itu malah semakin bahaya. Malah bikin jadi lebih merah atau iritasi merah, mungkin iritasi, ya. lebih berat, malah yang tadi jawabnya sedikit malah tambah Jadi banyak banyak. kan. Nah, Dok, Iya. Edo, nah sekarang ini lagi ngapain sih, Dok, nih? Nah, ini dia tahap scaber itu. Nah, ini kan jenis scaber itu dia untuk mengangkat sel kulit matinya. Gitu. Jadi memang dilakukan pada seluruh wajah untuk mengangkat kulit Iya, mati. betul. Tapi kalau misalnya pada saat jerawatnya aktif banget, ya misal emang di seluruh wajahnya emang aktif, emang penuh semuanya,
ini tahap sekali itu kita skip, jadi kita nggak boleh. Kalau Gitu. lagi ada Kalau lagi jerawat aktif. jerawatnya aktif ya? Aktif, iya. Oh, jadi emang tidak selalu semua tahap itu emang harus dilakukan. Iya, ya? Tergantung kondisi wajah lagi masing-masing ya. masing-masing. Oh iya dok, saya ada satu pertanyaan nih dok. Iya. Pacar saya nih suka apa ya, rewel dok. Kalau misalnya ada gimana? jerawat timbul, terus sebenarnya ada cara nggak sih dok kalau kita pengen ilangin langsung gitu, jadi biar Langsung. besok atau lusa udah hilang gitu, ada nggak sih? Betul. Sebenarnya kita di sini ada, kita namanya acne injeksi. Acne injeksi. Acne Jadi injeksi. apa yang dilakukan itu dok? Itu biasanya kita suntik. Kita suntik di bagian jerawat yang aktif, yang gede-gede. Nah, efeknya langsung itu. efeknya itu paling besoknya atau paling lama 2 hari ke depan dia udah kempes. Langsung kempes. Langsung kempes. Oh, berarti saya bisa anjurin pacar saya ke sini ya dok ya. Kan ada tuh sebagian kayak cuma satu doang mengganggu. Ya, emang pengen banget nih hilangin gitu ya. Itu bisa dihilangkan. Bisa langsung 1-2 hari hilang ya. 1-2 hari hilang. Nah dok, kalau untuk penggunaan skincare kan banyak ada yang mengandung merkuri, tapi kan banyak yang bilang merkuri itu berbahaya. Sebenarnya merkuri yang saya tahu katanya itu bisa mempercepat itu ya, membuat wajah jadi lebih putih atau lebih berkilau. Nah, itu cara kita mengetahuinya ada merkuri apa enggak, perbedaannya gimana, kan kadang nggak semua ditulis di kandungan ya dok ya. Tapi itu sih jelas banget ya kalau untuk pemakaian produk skincare. Kalau misal kita untuk pemakaian, misal kita beli kayak krim malam atau siangnya itu kalau misalnya dia ada kandungan merkuri itu jelas dia kayak mengkilap. Lebih mengkilap dari krimnya sendiri. Iya, ya, lebih mengkilap, kemudian lebih lengket. Lebih lengket. Jadi kalau kita aplikasi di wajah itu biasanya lebih lengket. Lengket dan mengkilap kayak ada serbuk-serbuk gitu. Oh, berarti emang dari tampak luar bisa kelihatan ya dok? Udah kelihatan. Nah, kalau ini sekarang yang dilakukan apa dok ini? Ini tahap apa Mbak? Scrub ya? Iya. Untuk yang berjerawat khususnya. Oke. Dokter Edo, tadi sudah dilakukan ya facial modern itu? Iya, betul. Nah, untuk sekarang berarti tindakan apa lagi dok? Nah, ini kita udah mulai mau masuk tindakan namanya yang PRP tadi, platelet plasma, yang mana yang pertama kita anestesi terlebih dahulu. Nah, ini di anestesi biasanya diaplikasikan di bagian seluruh wajah, kemudian agak sedikit tebal juga supaya anestesinya lebih terasa. Gitu. Jadi cukup dengan krim untuk anestesi? Cukup, jadi anestesinya topikal aja. Oke, baik. Ini nanti di anestesinya lebih ke 20-30 menit. Habis diaplikasikan krimnya itu ya, berarti nunggu 20-30 menit. Ditunggu 20-30 menit, nanti udah terasa baal, nanti baru kita boleh dilakukan treatment. Nah, Dokter Edo, tadi kan sudah dilakukan facial modern dan juga ada PRP. Untuk kisaran harganya itu berapa sih? Kalau untuk kisaran harganya, kalau misalnya facial modern itu kita ada 250 untuk yang single, tapi kita ada promo juga itu 400.000 untuk dua. Untuk 400.000 untuk keduanya? Iya, keduanya. Okay. Tapi kalau untuk yang namanya yang PRP tadi, itu kisarnya lebih ke sekitar 1,4. 1,4 juta? Iya. Oke, banget nih. Dari dokter sendiri nih dok, untuk sebagai penutup, apakah dokter ada saran atau tips untuk sahabat sehat yang sudah menonton dok? Oke, di sini untuk sahabat sehat, saya memastikan untuk kalau misalnya treatment itu sebenarnya untuk kulit kita wajib. Ya kalau bisa sebulan sekali kita harus untuk menjaga kebersihan kulit kita. Gitu. Sama satu lagi, untuk pencobaan produk skincare jangan coba-coba, karena kalau misalnya kita salah untuk mencoba produk skincare itu nanti bisa membahayakan untuk kulit kita. Oke, gitu. Oke, terima kasih dok untuk sama-sama, saran dok. dan tipsnya untuk sahabat sehat ya dok. Nah, sahabat sehat sudah pada jelas ya mengenai dari prosedur PRP sendiri, dari kegunaannya dan juga efek-efek yang dapat timbul setelahnya. Untuk sahabat sehat yang terhibur dengan episode Oke Dokter kali ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe MOP Channel dan klik tombol lonceng supaya update terus dengan informasi kesehatan yang terbaru ya dari Oke Dokter. Jika kalian ada pertanyaan atau ide mengenai topik-topik menarik untuk dibahas selanjutnya, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Saya Dr. John, pamit dulu ya.